Agama Islam terus berkembang di Brasil. Selama 2 dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah mualaf di Brasil, terutama di daerah-daerah pinggiran kota besar bahkan daerah kumuh. Masjid baru telah didirikan di lingkungan yang tidak memiliki sejarah menyambut imigran Timur Tengah. Tidak ada yang tahu pasti ukuran populasi Muslim Brasil. Pada tahun 2010, ketika sensus terakhir dilakukan oleh pemerintah, 35.000 orang Brasil menyatakan diri sebagai Muslim, proporsi yang sangat kecil dari total populasi 210 juta. Banyak orang di negara ini percaya bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi sekarang. Pada 2012, Cesar Cap Abdul mendirikan masjid di Jardim Cultura Física, sebuah kawasan kumuh di kota Embu das Artes, di wilayah metropolitan Sao Paulo. Pengorganisir komunitas selama beberapa dekade, ia adalah bagian dari generasi pertama seniman hip-hop di Brasil pada 1980-an, dan dikenal di bidang itu sebagai rapper dan aktivis budaya. Masjid Cesar dinamai Sumaya binti Hayat, seorang anggota komunitas Nabi Muhammad. Saya memilih nama perempuan untuk menunjukkan bahwa gagasan bahwa perempuan ditindas dalam Islam hanyalah prasangka, katanya kepada Arab News. Kontak pertama Cesar dengan Islam adalah melalui autobiografi Malcolm ke-10, yang umumnya beredar di kalangan gerakan perlawanan kulit hitam. Kebanyakan rapper memiliki Malcolm ke-10 sebagai referensi, tetapi religiusitasnya biasanya tidak diperhatikan, tambahnya. Sebagai pegawai kantor di distrik keuangan Sao Paulo, Cesar memiliki rekan kerja Muslim Arab dan menjadi penasaran dengan istirahatnya untuk berdoa selama jam kantor. Dia bilang dia Muslim, dan saya ingat cerita Malcolm ke-10, kenangnya. Cesar terus nge-rap dan mencapai beberapa keberhasilan. Bandnya bahkan tampil di konser rapper AS Ja Rule di Brasil. Tapi dia tetap tertarik pada Islam dan akan terus mencari informasi tentangnya secara online. Pada tahun 2007, ia berhubungan dengan seorang pencemara Muslim di Mesir yang mengajarinya dan mengiriminya buku-buku tentang Islam. Sejak saat itu, kehidupan Cesar mulai sangat berubah. Dulu saya sangat radikal dalam aspek budaya dan politik Islam, tetapi kemudian saya mulai memahami sifat aslinya, katanya. Pada tahun 2014 Cesar melakukan haji, yang merupakan pengalaman yang sangat mengubah. Pada saat itu, dia sudah berhenti ikut serta dalam konser musik dan minum alkohol. Selain masjidnya, ia mendirikan pusat penyebaran Islam. Banyak rekan hip-hopnya mengikuti teladannya dan masuk Islam. Cesar mulai menggunakan pengaruh budayanya untuk menyebarkan pesan Nabi, mendistribusikan Al-Quran bahkan kepada rapper terkenal Brasil seperti Dexter dan Mano Brown. Masjidnya menjadi pusat sosial, dan selama pandemi COVID-19 ia mendistribusikan setidaknya 30 ton makanan kepada yang paling membutuhkan di wilayah tersebut. Salah satu buah karyanya adalah Pertobatan Karim Malik Abdul, Master Capoeira, kombinasi tari dan seni bela diri yang diciptakan oleh budak Afrika selama era perbudakan di Brasil tahun 1500 sampai tahun 1888. Capoeira memiliki hubungan dengan agama Afro-Brasil, kata Karim kepada Arab News. Awalnya saya menolak gagasan pergi ke masjid ketika Cesar mengundang saya, tetapi kemudian saya melihat bagaimana Islam mengubah hidupnya. Seorang anggota lama kelompok Capoeira, dia tidak suka lelucon yang dibuat rekan-rekannya tentang dia setelah pertobatannya. Kadang-kadang, seseorang akan mengatakan di depan semua orang di gym bahwa saya membawa bom di ransel saya. Sebagai seorang Muslim, saya dipandang sebagai teroris, kata Karim, yang memutuskan untuk meninggalkan rekan-rekannya dan memulai kelompok capoeiranya sendiri. Mereka melihat capoeira sebagai bentuk pertempuran dan terkadang bisa menjadi kekerasan. Dalam kelompok saya memutuskan untuk fokus pada dimensi musik, budaya dan sejarah capoeira, menekankan aspek manusia. Gagasan untuk lebih berhati-hati dengan keselamatan fisik dan keterbatasan semua peserta berasal dari Islam, kata Karim. Dia akhirnya mengembangkan metode pengajaran berdasarkan motivasi, yang menarik anak-anak dengan sindrom Down ke kelasnya. Seorang militan kulit hitam, ia biasanya memberitahu murid-muridnya tentang Mals, yang disebut orang Afrika Muslim, biasanya dibawa dari Afrika Barat, selama era perbudakan Brasil, terutama di abad ke-19. Pada tahun 1835, mereka memimpin pemberontakan yang terkenal untuk kebebasan di Salvador, ibu kota negara bagian Bahia. Saya yakin beberapa Mal adalah pejuang capoeira, kata Karim, yang merayakan ketika master capoeira lainnya masuk Islam karena pekerjaannya. Jamal Adesoji,
seorang ahli biologi dan rapper berusia 40 tahun dari kota Pelotas, juga seorang penggila sejarah mal. Seorang militan kulit hitam, ia pertama kali menemukan Islam setelah menonton film tentang Malcolm X. Bertahun-tahun kemudian, ia meminta bantuan imigran Palestina di kotanya untuk belajar lebih banyak tentang agama tersebut. Saya sering mengunjungi masjid di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, dan terkadang saya merasa didiskriminasi karena bukan orang Arab dan kulit hitam, keluhnya. Selama bertahun-tahun, Adesoji bertemu dengan banyak Muslim Afrika dan mulai merasa menjadi bagian dari identitas bersama. Saya mempelajari dan menemukan bahwa ada males dan bahkan sekolah Islam di kota saya pada abad ke-19, katanya. Islam pertama kali tiba di Brasil bersama orang Afrika, jadi itu adalah bagian dari identitas kami, bagian yang terhapus seiring waktu. Masjid itu menampung 1.000 orang. Sekitar 150 dari mereka adalah mualaf Brasil, sementara yang lain adalah Afrika Barat dan Asia Selatan, sebagian besar pekerja di unit halal di pabrik pengolahan daging dan unggas. Lucena adalah seorang militan kulit hitam di Sao Paulo yang kelompoknya mulai secara kolektif mempelajari karya-karya Malcolm ke-10 pada awal 1990-an. Mereka memutuskan untuk pergi ke masjid di lingkungan sekitar untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Lucena dan seorang temannya akhirnya pindah agama. Pada tahun 1997, ia menerima beasiswa untuk belajar di Libya, masa yang penuh gejolak karena sanksi internasional yang dijatuhkan pada rezim Muammar Gaddafi. Setelah waktu yang sulit beradaptasi dengan kehidupan barunya, dia hanya berbicara bahasa Portugis dan tidak mengenal siapapun di Libya. Lucena berhasil belajar bahasa Arab dan belajar di universitas selama 3 tahun. Ketika saya kembali ke Brasil, yang ada dalam pikiran saya adalah untuk menyebarkan pesan Nabi, katanya. Lucena diundang untuk bekerja di industri halal di negara bagian Rio Grande do Sul. Banyak orang Brasil pindah agama setelah bertemu rekan muslim mereka di pabrik pengolahan, terutama orang-orang dari daerah termiskin di kota itu, kenangnya. Pesatnya pertumbuhan komunitas Passo Fundo menarik perhatian donor Kuwait, dan Lucena mampu membeli gedung dan mendirikan masjid. Beberapa keluarga Brasil yang akhirnya meninggalkan kota dan kembali ke daerah asal mereka menciptakan komunitas muslim di sana juga, katanya. Lucena percaya bahwa Islam akan terus berkembang di negara ini karena semakin banyak orang Brasil yang terlibat dalam penyebarannya. Jihad Hamade kelahiran Suriah, seorang syekh terkemuka di Brasil, mengatakan kepada Arab News, Brasil menghapus tokoh-tokoh besar Muslim Afrika dari sejarahnya. Reparasi diperlukan di semua tingkatan sementara hak-hak orang kulit hitam tidak dihormati. Dia merayakan fakta bahwa sekarang ada banyak syekh di negara ini yang dapat membimbing para mualaf melalui perjalanan mereka, yang akan menghindari kemungkinan distorsi. Meskipun Islam Brasil dikonsolidasikan oleh imigran Arab, sekarang segalanya telah berubah, kata Hamade. Beberapa waktu lalu, tidak terpikirkan bahwa seorang mualaf dapat mengambil alih kepemimpinan sebuah lembaga Islam. Sekarang semakin umum, tambahnya.